Apa tujuan pihak ketiga selalu mengganggu dan juga menzolimi kamu? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas apa tujuan pihak ketiga mengganggu dan juga mengusik menzolimi diri kamu. Kita lihat di kartu yang pertama. Dia memang dalam kondisi saat ini tidak akan pernah membiarkan kamu itu terbebas. Artinya apa? Dia masih akan terus senang dalam kondisi yang melihat adanya penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi di kartu yang pertama ini, dia pun memang tidak akan membiarkan kamu lepas dari masalah yang kamu rasakan saat ini. Makanya kamu juga jangan kaget dengan sosok ini yang akan selalu saja mencari gara-gara dan juga mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian kita buka di kartu yang kedua. Tujuan mereka jelas, ingin menghancurkan kamu secara terstruktur. Artinya dalam konteks saat ini, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa perkara, dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kalau aku lihat dalam posisi saat ini, untuk orang ini, memang dia tidak akan pernah puas untuk menjegal kamu, tidak akan pernah puas untuk menjatuhkan kamu. Jadi dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai macam upaya untuk bisa menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Dia pun juga bukan hanya melakukan ini dengan secara kondisi istilahnya apa ya, memfitnah kamu saja, menggosipin kamu, memberikan situasi yang istilahnya menyakiti kamu secara perasaan, enggak. Tapi mohon maaf ya, jikalau dia tuh juga sampai mendatangi dukun untuk mengirimkan beberapa serangan-serangan magic yang memang ditujukan kepada diri kamu. Dan kita lihat di kartu yang ketiga, dia membuat kesepakatan dengan beberapa orang. Artinya apa? Dalam situasi saat ini bisa dikatakan dia juga mendatangi pakar supranatural untuk apa? Untuk bisa mengirimkan teluhnya, mengirimkan magicnya kepada diri kamu. Jadi ya di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada. Nah, kita coba untuk lihat ya di posisi kartu yang keempat seperti apa, seperti tujuan dia itu bagaimana sih kok terus-terusan seperti itu. Kita lihat dia tidak suka dengan situasi yang tenang dalam diri kamu. Artinya apa? Dia tuh sebenarnya nggak suka gitu loh ketika kamu itu tenang, ketika kamu itu bahagia. Dia itu dalam kondisi yang nggak suka gitu loh. Tetapi di sini kamu juga jangan khawatir. Kamu di sini juga jangan terlalu takut gitu loh. Karena apa? Di sini pokoknya yang terpenting adalah kamu harus berani. Kamu harus berani untuk melawan dan juga menghadapi segala kenyataan-kenyataan yang terjadi. Karena kalau bisa kita katakan saat ini, orang ini pun juga saya rasa juga terus mengganggu kamu. Orang ini dalam keadaan yang terus mengusik ketenangan yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada. Karena kalau aku lihat dari kartu-kartu yang muncul ini memang ada energi kewaspadaan yang terjadi. Sehingga apa? Di sini kalau bisa saya wanti-wanti, kamu pun juga harus bisa untuk lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih waspada dan juga jangan sampai ada beberapa perkara-perkara yang nantinya malah bisa merugikan bagi diri kamu. Karena saya khawatir banget nih. Saya sangat khawatir jujur ya dari kartu-kartu ini dia ini akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal untuk mengganggu dan juga untuk mengusik kehidupan kamu. Karena apa? Dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu saat ini, kamu pun juga saat ini sedang merasakan adanya beberapa gangguan-gangguan yang terjadi. Sehingga dengan kamu merasakan adanya gangguan-gangguan yang terjadi, maka ya bisa dikatakan dalam posisi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih cermat. Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kita lihat gangguan yang terjadi ini bukan hanya soal gangguan fisik saja, tapi juga gangguan magic yang ditujukan kepada diri kamu. Jadi ya memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang seperti ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga cukup kuat sebenarnya. Dan memang kamu juga terkadang membuat kaget beberapa pihak dan juga beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau kita lihat
Terkadang orang-orang yang mengirimkan magic kepada diri kamu itu juga kaget, terkejut. Kenapa bisa dikatakan mereka itu kaget dan terkejut? Karena apa? Mereka sudah berusaha keras untuk mengirimkan magicnya kepada diri kamu, sudah berusaha keras untuk mengirimkan serangannya kepada diri kamu, tapi kamu tetap terlihat tenang, tetap terlihat baik-baik saja. Sehingga apa? Kadang mereka ini kaget gitu loh. Kok bisa magic yang sudah dikirimkan sedemikian rupa dalam kondisi yang memang tidak mempan untuk menyakiti kamu, tidak bisa untuk menembus kehidupan kamu. Jadi ya memang dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bersyukur gitu loh, karena kamu dalam situasi yang diserang dengan serangan magic apapun itu tidak berpengaruh apa-apa. Sehingga di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang ada, mensyukuri dengan beberapa hal yang positif yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan, karena ya memang yang terjadi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan dan juga memahami adanya beberapa keadaan-keadaan yang baik yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang orang ini pun juga orang yang selalu iri dengan apa yang menjadi kebaikan kamu, dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Jadi ya memang dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara supaya bisa mengganggu dan juga bisa mengusik segala ketenangan yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi emang seperti itulah tujuannya. Dan kemudian karena dia tidak mampu sendirian, karena dia tidak mampu sendirian untuk menjatuhkan kamu, ya maka dia juga akan ngajak orang lain gitu loh. Dia akan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Karena kalau kamu tidak bisa untuk lebih aware dan juga lebih waspada, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang terus membaik. Kenapa? Walaupun kamu dikirimi magic, dijatuhkan, tapi karir kamu, kondisi kamu juga semakin baik, kondisi kamu semakin cemerlang, dan bahkan membuat orang ini heran gitu loh, kok bisa kamu dalam situasi yang seperti itu. Jadi emang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan apa yang masih bisa untuk kamu rasakan saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.